Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Amin. Teman-teman sebangsa dan setanah air, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Edwin Susianto, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Manajemen semester 1 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah diskusi tugas bahasa Indonesia yang bertema COVID-19. Teman-teman sebangsa dan setanah air, wabah COVID-19 antara fakta dan konspirasi. Wabah COVID-19 memang membuat beberapa pejabat pusing memilih antara kesehatan atau ekonomi. Beberapa pejabat ada yang defense mekanismenya dengan menolak fakta-fakta COVID-19, seperti Presiden Brasil yang tidak mau memakai masker. Akhirnya Presiden Brasil positif COVID-19. Demikian juga keadaan rakyatnya sekarang yang angka kematiannya sudah di atas 100.000. Beberapa pejabat bisa berpikir jernih dan bijak, tetap menggerakkan ekonomi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jangan layani debat dan pedulikan pecinta konspirasi yang ujung-ujungnya meremehkan protokol kesehatan, bahkan menghina dan menuduh tenaga kesehatan dengan tuduhan membisniskan COVID-19 dan lain-lain. Fakta dan kenyataan wabah COVID-19 semakin nyata dengan bertambahnya kasus. Banyak korban meninggal dunia dari pejabat, artis, bahkan keluarga ustadz, dan lain sebagainya. Sebagian ada yang menyebarkan informasi bahwa wabah COVID-19 tidak berbahaya dan hanya seperti flu biasa. Ini Yahudi, ini konspirasi, dan ini adalah sebuah penjajahan ekonomi bangsa Indonesia. Berikut ini kami jelaskan bahwa informasi itu tidak benar. Wabah COVID-19 ini berbahaya dan jauh berbeda dengan flu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya istilah OTG, orang tanpa gejala, dan manifestasi klinis pasien COVID-19 berbeda-beda sesuai dengan daya tahan tubuhnya. Memang ada tidak parah dan penyembuhannya hanya terapi simptomatik dan penguatan daya tahan tubuh dengan vitamin dan juga buah. Tetapi ada juga yang parah, dan ini cukup banyak di rumah sakit, sampai dipasang ventilator alat bantu nafas. Yang kedua, kenapa dikarantina? Karena wabah COVID-19 ini sangat menular. Kalau Anda yang punya daya tahan tubuh bagus, mungkin gejalanya tidak parah. Tapi kalau yang positif seperti ini jalan-jalan, ketemu banyak orang, ngumpul-ngumpul, akan menularkan orang lain, dan bisa orang lain itu daya tahan tubuhnya lemah, seperti orang tua, anak-anak, dan yang punya komorbid. Yang ketiga, tidak ada kaitannya wabah COVID-19 ini dengan Yahudi. Ingat, ini agama Islam itu adil.
Jangan sampai rasa benci menyebabkan kita zalim, menuduh orang lain tanpa bukti terkait wabah COVID-19 ini. Ini bisa dilihat dalam kandungan surat Al-Maidah ayat 8. Yang keempat, bukan hanya Indonesia yang anjlok ekonominya karena wabah COVID-19 ini. Semua negara di dunia, mulai dari daerah wabah di Wuhan sampai dengan negara Amerika yang katanya negara adidaya, juga anjlok ekonominya. Yang kelima, ayo kita serahkan hal ini dan bertanya pada ahlinya yang turun langsung di lapangan, melihat fakta langsung dan baca jurnal ilmiah, bukan hanya dari sumber medsos atau sosial media, portal berita, dan channel YouTube saja. Semoga Indonesia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Teman-teman sebangsa dan setanah air, terkait dengan teori konspirasi yang menyebar, konspirasi COVID-19 dengan berbagai macam ragamnya. Ada yang bilang COVID-19 itu tidak ada. Ada yang bilang COVID-19 itu seperti flu biasa. Ada yang bilang ini tidak benar. Ada juga yang bilang dikuasai Amerika, dikuasai Cina, dan ada yang bilang dibawa jin dan dajjal. Teman-teman sekalian, apapun teori konspirasinya terserah mereka. Bisa meyakini apa saja, itu silahkan. Dan kita pun tidak memaksakan keyakinan. Akan tetapi, salah satu permintaan dari teman-teman tenaga medis, jangan sampai mengajak orang untuk meremehkan protokol kesehatan. Tidak mau menggunakan masker, memaksa orang untuk tidak mau menggunakan masker, kemudian muncul di kerumunan-kerumunan. Silakan Anda yang meyakini apa saja, tapi jangan sampai mengajak orang lain meremehkan protokol kesehatan. Mari kita serahkan wabah COVID-19 ini pada ahlinya dan organisasi resmi yang berisi para ilmuwan semisal IDI, Ikatan Dokter Indonesia, BPOM, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan metode 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang belum berpartisipasi dalam program vaksinasi, bisa mendaftarkan kepada petugas terdekat. Karena ini termasuk ikhtiar atau usaha kita untuk melindungi tubuh kita dari wabah COVID-19 ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?